Selamat pagi adik-adik semua. Wow, masih ketemu lagi sama Lause ya. Nah, Lause seneng banget bisa ketemu sama anak-anak lewat ibadah hari ini. Nah, sebelumnya Lause mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mau beribadah. Kiranya Engkau memberkati Lause yang mengajari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai dari awal sampai akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Pagi ini Lause mau ngajak anak-anak untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik sama kita setiap hari, setiap saat. Nah, sambil posisi duduk, kita mau nyanyikan lagu God is so good. Nah, kita sekarang nyanyikan lagu ini ya. Lagu berikutnya, lagu ini mengajak kita untuk mencintai sesama kita. Sebelum kita mencintai sesama, berarti kita harus mencintai siapa ya? Kami cinta Tuhan Yesus. Yes, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you infinity. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Cinta Yesus. Aurel cinta Tuhan Yesus. Aslin cinta Tuhan Yesus. I love Jesus. Nah, betul sekali, kita harus mencintai Tuhan terlebih dahulu, baru kita mencintai sesama kita dengan anggota yang juga termasuk anggota keluarga kita. Nah, sambil lagi berdiri, kita menyanyikan lagu Love One Another. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind.
itu tadi adalah lagu yang mengajak kita untuk saling mencintai sesama, menolong sesama juga. Nah, lagu berikutnya untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mengajak kita untuk menyanyikan lagu Tanganku Bekerja Untuk Tuhan. Yuk kita sambil bangkit berdiri ya. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa-jiwa. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Nah, itu tadi adalah lagu terakhir untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Anak-anak persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali di sekolah minggu. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Semua ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat mendengar dengan baik. Kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengar dan berkonsentrasi dari awal hingga kesudahannya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau bercerita mengenai seorang ibu yang dikenal karena dia suka menolong orang lain. Kalau anak-anak juga bisa menolong orang lain nggak ya? Menolong dalam bentuk apa ya? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Hah? Berantakan sekali tempat tidurnya Nana. Nana, apa yang bisa Nana lakukan untuk membantu Mama supaya tempat tidur ini menjadi rapi? Bisa membantu Mama merapikan tempat tidur ini. Nana bisa melakukannya. Bisa. Nana mau membantu. Belajar membantu merapikan tempat tidur Nana. Wah, bagus. Yuk, segera kita lakukan ya. Hebat sekali. Nana berhasil membantu Mama merapikan tempat tidurnya. Lihat, tempat tidur Nana menjadi rapi. Anak-anak juga bisa loh membantu Mama di rumah dengan merapikan tempat tidurnya sendiri. Pasti Mama dan Papa senang dibantu oleh anak-anak.
Anak-anak, kalian juga bisa membantu papa dan mama dengan mencuci piring setelah makan. Papa dan mama pasti akan senang bila anak-anak membantu. Hari ini Lose tunjukkan ya bagaimana cara mencuci piring. Yuk ikuti Lose. Nah, sekarang piringnya sudah bersih. Papa dan mama pasti akan senang. Terima kasih telah membantu papa dan mama. Anak-anak juga bisa membantu papa dan mama dengan cara belajar yang tekun, belajar yang rajin, supaya dapat mengikuti sekolah dengan baik. Itu juga termasuk membantu papa dan mama kita. Kalian pasti bisa mengerjakannya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita awali dengan membaca sebuah ayat ya, yang terambil dari Galatia 5 ayat 13b yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita coba hafalkan sama-sama. Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seperti yang tadi Lose sudah singgung, hari ini Lose mau bercerita tentang seorang ibu yang suka menolong orang lain. Ibu itu bernama Ibu Dorcas. Ibu Dorcas adalah seorang ibu yang tinggal di sebuah tempat bernama Yope. Ibu Dorcas ini suka menolong orang lain loh. Suka menolong apa ya? Kita dengarkan ceritanya. Ibu Dorcas adalah ibu yang di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau membalas semua kasih Tuhan yang telah dia alami dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan melayani orang lain, dengan menolong orang lain. Nah, Ibu Dorcas ini mempunyai sebuah talenta. Dia punya sebuah keahlian yang diberi oleh Tuhan. Keahlian Ibu Dorcas apa ya? Ya, keahlian Ibu Dorcas adalah dia pandai menjahit. Nah, lihat, ada banyak kain yang dimiliki. Nah, kalau kain-kain ini di tangan Ibu Dorcas akan mengguntingnya. Ibu Dorcas kemudian akan menjahitnya menjadi sebuah baju yang bagus, baju yang bisa dipakai oleh orang lain. Selesai menjahit, Ibu Dorcas akan membagi-bagikan baju-baju tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau dia melihat ada orang yang kesusahan, yang tidak mempunyai baju, Ibu Dorcas akan membagikan kepada orang-orang tersebut. Sehingga orang-orang itu berterima kasih kepada Ibu Dorcas. Orang-orang itu sangat senang karena ditolong oleh Ibu Dorcas. Orang-orang itu selalu mengenal Ibu Dorcas sebagai ibu yang baik hati, sebagai ibu yang suka menolong, sebagai ibu yang selalu melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah Ibu Dorcas. Semua orang mengasihinya, semua orang menyayanginya, karena Ibu Dorcas adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan dia mau hidup untuk melayani orang lain, karena dia mau membalas kasih Tuhan di dalam hidupnya. Namun, pada suatu hari, di tempat kediaman Ibu Dorcas, tiba-tiba ada banyak orang yang menangis. Ada orang yang merasa sedih, ada orang yang merasa susah,
Kenapa ya? Apa yang terjadi? Ya, pada saat itu Ibu Dorcas sedang sakit. Hari demi hari Ibu Dorcas terlihat semakin lemah. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dia sakit. Dia tidak bisa lagi menjahit. Dia tidak bisa lagi berjalan-jalan. Dia tidak bisa lagi menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia sedang sakit. Tapi banyak orang yang datang karena dulu Ibu Dorcas adalah orang yang baik, yang dalam hatinya ada Tuhan Yesus, yang suka berbagi, yang suka menolong. Karena itu banyak orang yang datang untuk menemui Ibu Dorcas. Mereka sedih, mereka menangis, mereka kehilangan Ibu Dorcas. Mereka kasihan melihat Ibu Dorcas. Nah, pada saat itu terdengar sebuah kabar. Petrus datang. Petrus ada di gereja di dekatnya. Dan orang-orang itu segera menemui Petrus. Dia datang kepada Petrus dan dia berkata kepada Petrus, "Petrus, ikutlah kami, bantu kami, ayo ikut kami. Kami membutuhkan pertolonganmu." Petrus segera mengikuti orang-orang itu. Dia mengikutinya sampai di tempat Ibu Dorcas. Pada saat Petrus datang, Ibu Dorcas telah meninggal. Dia telah mati. Petrus meminta orang-orang itu untuk keluar rumah dulu. Dan Petrus masuk. Dia berlutut di dekat tempat Ibu Dorcas berbaring. Dia berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa membuat mujizat itu. Petrus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Petrus berdoa memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan membangkitkan Ibu Dorcas. Dan selesai Bapak Petrus berdoa, mujizat itu terjadi. Ibu Dorcas yang semula berbaring karena dia sudah meninggal, saat itu tiba-tiba Ibu Dorcas membuka kembali matanya, bernafas kembali, dan dia bisa bangun kembali. Siapa yang membuat mujizat itu? Tuhan Yesus. Siapa yang membangkitkan Ibu Dorcas? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ajaib. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita sangat mengasihi kita. Mujizat terjadi karena Tuhan Yesus. Hari ini, kalau kita masih hidup, kalau kita masih ada, kalau kita masih bisa bernyanyi, kalau kita masih bisa bermain, kalau kita masih bisa berkumpul dengan papa mama, itu sebuah mujizat. Itu adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Nah, pada waktu itu banyak orang yang melihat Ibu Dorcas kembali bangkit. Mereka semua memuji Tuhan. Mereka semua berterima kasih kepada Tuhan. Dan mereka semua melihat betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Nah, anak-anak terus percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal. Kalau saat ini kita semua masih harus tinggal di rumah karena masih ada COVID yang masih menyerang kota kita, negara kita, bahkan negara-negara yang lain. Tetap ingat, kita mempunyai Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan apapun. Jangan pernah merasa tidak ada jalan keluar. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Seturut dengan waktu Tuhan, Dia akan
memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Anak-anak terus percaya kepada Tuhan ya. Nah, anak-anak tadi Lose bercerita mengenai Ibu Dorcas. Ibu Dorcas dikenal sebagai orang yang suka menolong, suka melayani orang lain. Karena apa? Karena dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga mau menjadi orang yang suka menolong orang lain. Kalau kita suka menolong orang lain, banyak orang yang bisa diberkati. Banyak orang yang suka terhadap kita. Seperti Ibu Dorcas, dia suka melayani orang lain. Banyak orang yang mengasihi Ibu Dorcas. Karena itu, kita mau belajar membalas kasih Tuhan dengan suka melayani orang lain, suka menolong orang lain, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan sesuatu. Kalian siapkan dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama, ada berbagai macam baju. Seperti tadi, Ibu Dorcas adalah ibu yang suka membuat baju bagi orang lain. Nah, kalau kalian melihat gambar yang seperti ini, buat gambar kotak ya. Tapi kalau kalian melihat gambar yang seperti ini, buat segitiga. Dan kalau kalian lihat baju yang seperti ini, buat lingkaran. Lakukan sampai selesai. Ingat ya, setiap kali kalian lihat baju, ingatlah Ibu Dorcas, dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Dia mau menolong orang lain dengan membagikan apa yang dia miliki buat orang lain. Berikutnya, apa yang kita akan lakukan? Saya akan bacakan. Sebutkan seorang yang akan kamu tolong minggu ini. Tulislah nama orang tersebut. Lalu gambarlah apa yang akan kamu lakukan untuk menolong orang tersebut. Misalnya, kalian mau membantu kakak merapikan mainan. Atau kalian mau membantu teman dengan meminjamkan buku cerita. Atau kalian mau membantu papa dan mama, misalnya dengan menyapu rumah. Apa yang akan kau lakukan? Gambar di sini ya. Tulis nama orang yang akan kau bantu dan gambar di sini. Apa yang akan kau lakukan? Ingat terus ya, kita mau belajar menjadi anak yang suka membantu orang lain. Dan berikutnya, kalian gunting mengikuti polanya semua. Bila sudah selesai, kalian tempel di tempat yang sesuai. Ingatlah,
layanilah sesamamu oleh kasih. Galatia 5 ayat 13b. Kita mau belajar melayani orang lain karena kasih. Seperti Nana tadi, dia belajar membantu merapikan tempat tidur. Itu sudah membantu mama papanya. Belajar mencuci piring, itu juga membantu. Belajar untuk mengerjakan PR dengan tekun, itu juga membantu orang tua kita. Kita bisa menjadi anak yang suka membantu orang lain. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan karena orang lain akan melihat ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita bisa melakukan sama-sama. Kita coba ya. Yuk kita akhiri cerita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi anak yang mau belajar untuk membantu orang lain. Dengan membantu orang lain akan menjadi senang dan mereka bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Buat kami terus percaya kepada Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang hebat, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, karena kami memiliki Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali ya, hari ini kita boleh kembali beribadah. Saya mau tanya nih, bagaimana dengan kegiatan seminggu yang kemarin? Ketika anak-anak hari Selasa ada membuat kartu ucapan ulang tahun buat gereja kita. Hari Kamis kita ada project bersama keluarga. Lalu hari Sabtunya ada Zoom. Senang? Saya berharap anak-anak menikmatinya ya. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah dengan tekun semangat untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, sekarang saya mau memberikan pengumuman untuk kegiatan dalam seminggu ke depan. Oke, hari ini kita sudah melakukan aktivitas ibadah sekolah minggu. Nah, hari Selasa anak-anak akan mengerjakan yang ini, lembar yang ini. Yang ini tidak boleh dikerjakan hari ini. Tapi hari apa? Selasa. Hari Selasa boleh pagi, siang, sore anak-anak dapat mengerjakan tugas ini. Khusus anak-anak yang kelas batita, balita hanya mengerjakan satu saja. Satu orang yang mau anak-anak bantu, anak-anak tolong, memperhatikan atau mendoakan. Tulis namanya atau gambar orangnya, terus kira-kira apa yang mau ditolong, lalu diwarnai ya. Nah, untuk anak-anak yang kelas 1 sampai yang akan naik ke 5 SD, mengerjakannya bukan cuma 1, tapi 4. Loh kok banyak Lose? Karena anak-anak yang lebih besar pastinya Lose ingin anak-anak lebih banyak lagi ingin bisa membantu orang lain ya. Siapa saja yang kalian bisa berikan, boleh teman, boleh Bapak Gojek mungkin, Bapak Satpam atau tukang sampah yang di sekitar rumah kita. Tuliskanlah kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberikan semangat buat orang-orang di sekitar kita supaya mereka merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup setiap anak-anak. Oke, itu hari Selasa. Nah, di hari Kamisnya ada proyek bersama keluarga. Ini semua proyek ini sama, baik untuk yang kelas yang kecil sampai yang besar ya. Apa proyek bersama keluarganya? Papa Mama akan membuatkan list daftar hal-hal apa saja yang mereka mau anak-anak bantu untuk dikerjakan. Misalnya, 1. Membereskan mainan. 2. Membereskan tempat tidur. 3. Membantu mengangkat jemuran. 4.
melipat baju dan seterusnya. Nah, itu diserahkan kepada papa dan mama, apa saja yang ingin dibantu sesuai dengan kemampuan anak-anak ya. Nah, setelah orang tua menuliskan, itu diberikan kepada anaknya. Ketika anak-anak sudah kerjakan, minta papa mama untuk memberikan sign, boleh pakai stiker, boleh tanda tangan, boleh cap, apapun itu menandakan kalau anak-anak sudah menyelesaikannya dengan baik. Jangan lupa, kerjakanlah dengan sukacita, karena kita mau apa yang kita lakukan semuanya buat Tuhan. Kejap. Nah, di hari Sabtu jangan lupa tetap ada Zoom bersama dengan guru-guru kelas, lalu kemudian bersama dengan teman-teman satu kelasnya. Enjoy ya. Nah, itu saja yang saya ingin kasih beberapa info berkaitan dengan sepanjang minggu ke depan. Semoga anak-anak menikmatinya. Semangat! Baiklah anak-anak, sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah ibadah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Dan kita memohon berkat Tuhan, kiranya kita dimampukan sebagai murid Kristus untuk suka melayani Tuhan dengan cara menolong orang yang membutuhkan. Bisa mengajak kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan To God Be The Glory.